Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Kandidat Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Pada kesempatan kali ini saya Eka Puspitasari dengan NIM 230201010233 kelas MJ 601 Prodi Manajemen akan mepresentasikan tugas semester genap mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengembangan usaha batik tulis bakaran Bu Sri P. Sarni. Berikut ini adalah profil singkat bisnis tentang usaha batik tulis khas bakaran Bu Sri P. Yani. UMKM produksi dan penjualan batik tulis khas bakaran Juwana Pati Jawa Tengah yang berlokasi di Jalan Juwana Tayu, KM 2, depan SMPN 2 Juwana. Batik bakaran Juwana telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia melalui SK nomor 372 M 2021. Produk dan layanannya yaitu berupa kain batik tulis untuk bahan pakaian dan pola kemeja. Motif khasnya yaitu corak remekan warna slogan klasik. Nah, galeri penjualan sekaligus destinasi wisata budaya dan pemasaran digital melalui marketplace Shopee. Usaha ini berfungsi ganda, yaitu untuk berupa unit produksi kerajinan dan destinasi belanja produk budaya lokal. Lalu yang berikut ini adalah alasan kenapa memilih usaha tersebut. Nah, terdapat 4 alasan mendasar mengapa usaha batik tulis bakaran Bu Sri P. Sarni dipilih sebagai objek studi kelayakan bisnis ini. Setiap alasan mencerminkan potensi nyata yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Yang pertama yaitu status warisan budaya tak benda yang dikukuhkan secara resmi oleh pemerintah, memberikan legitimasi hukum dan diferensiasi produk yang tidak dapat diklaim oleh batik asal manapun. Nilai simbol ini menjadi aset tak ternilai di mata konsumen, kolektor, dan institusi. Lalu yang kedua yaitu corak remekan. Penggunaan warna slogan klasik dan proses pencantingan manual menghasilkan eksklusivitas artistik yang mustahil ditiru oleh tekstil massal berbasis mesin. Setiap lembar kain adalah karya seni orisinal yang unik. Yang ketiga yaitu UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Pertumbuhan perdagangan digital melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Shopee membuka akses pasar yang jauh lebih luas dari sebelumnya. Yang keempat yaitu galeri yang ada dapat dikembangkan menjadi ruang pelatihan membatik interaktif, paket wisata budaya, dan pusat kolaborasi komunitas yang menjadikan usaha ini tidak sekedar bisnis tetapi juga agen pelestarian budaya lokal. Berikut ini adalah dari aspek pasar, segmentasi pelanggan. Pelanggan batik tulis tidak hanya mencari sandang semata, mereka mencari keunikan motif, keaslian proses produksi, dan nilai budaya yang melekat pada setiap helai kain. Memahami segmen pasar secara tepat adalah kunci strategi pemasaran yang efektif dan tertarget. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Masyarakat Pati dan sekitarnya yang membutuhkan batik untuk pakaian formal, seragam kantor, acara adat, pernikahan, dan pemberian hadiah istimewa kepada kerabat. Segmen ini adalah basis pelanggan paling loyal dan konsisten. Kedua yaitu wisatawan. Pengunjung yang datang ke wilayah Pati dan Juwana mencari cenderamata, otentik, dan oleh-oleh khas daerah. Batik bakaran menjadi pilihan premium yang membawa nilai budaya lokal kembali ke kota asal mereka. Yang ketiga yaitu instansi dan komunitas. Sekolah, organisasi kemasyarakatan, dan instansi pemerintah yang membutuhkan seragam resmi berbahan batik khas daerah. Segmen ini memberikan volume pemesanan besar dan kepastian permintaan yang terencana. Lalu yang keempat yaitu konsumen digital. Pembeli dari luar daerah yang menjangkau produk melalui marketplace Shopee dan media sosial, kemudahan transaksi digital membuka pasar nasional bahkan ekspor secara bertahap. Yang kelima yaitu generasi muda. Kalangan muda yang menjadikan batik sebagai gaya hidup modern dan pernyataan identitas budaya. Produk turunan seperti scarf, tote bag, dan kemeja kasual sangat diminati segmen ini di era fashion budaya lokal. Yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran, online dan offline. Pendekatan pemasaran yang efektif untuk batik tulis bakaran menggabungkan kekuatan interaksi langsung di galeri dengan jangkauan luas platform digital. Kedua jalur ini harus berjalan sinergis dan langsung memperkuat narasi keaslian produk. Yang pertama yaitu pemasaran offline. Galeri berfungsi sekaligus sebagai ruang produksi, penjualan langsung, dan edukasi membatik bagi pengunjung. Yang kedua yaitu kerjasama strategis dengan instansi pemerintah, sekolah, hotel, dan biro perjalanan wisata. Selanjutnya yaitu partisipasi aktif dalam pemeranan UMKM, bazar batik, festival budaya, dan perayaan Hari Batik Nasional setiap Oktober. Yang keempat yaitu demonstrasi langsung proses pencantingan kepada pengunjung sebagai cara paling efektif menaikkan persepsi nilai produk. Berikutnya yaitu pemasaran online melalui WhatsApp Business, yaitu berupa katalog digital, komunikasi cepat, dan penanganan pesanan khusus atau custom order.
Kedua yaitu Instagram dan TikTok, berupa konten video, proses pencantingan, edukasi filosofi motif bakaran, dan testimoni pelanggan nyata. Yang ketiga yaitu Shopee, melalui platform transaksi utama untuk membangun rating, ulasan positif, dan menjangkau pembeli luar daerah. Lalu dari segi Google Business Profile, yaitu untuk kemudahan ditemukan wisatawan yang mencari pengalaman budaya di sekitar Pati Juwana. Seluruh konten digital harus menceritakan keaslian, proses manual, dan nilai budaya batik bakaran, bukan sekedar bersaing di harga narasi yang kuat adalah senjata pemasaran paling ampuh untuk produk warisan budaya. Lalu yang selanjutnya yaitu proses produksi batik tulis bakaran. Proses produksi batik tulis bersifat sepenuhnya manual dan memerlukan keahlian tinggi di setiap tahapannya, karena dikerjakan dengan tangan oleh perajin terlatih. Waktu produksi lebih panjang dibandingkan batik cap atau printing. Namun, justru inilah yang menciptakan nilai seni, keunikan, dan eksklusivitas tinggi pada setiap lembar kain yang dihasilkan. Nah, setiap tahap memerlukan ketelitian dan pengalaman bertahun-tahun. Proses pencantingan saja dapat memakan waktu 13-14 hari tergantung kerumitan motif, menjadikan setiap lembar batik tulis bakaran sebagai karya yang benar-benar tak ternilai harganya. Berikut ini dari segi teknologi dan platform digital. Transformasi digital bukan berarti meninggalkan nilai tradisional, melainkan menjadikan teknologi sebagai jembatan antara keindahan batik tulis bakaran dengan pasar yang lebih luas. Berikut adalah ekosistem teknologi yang direkomendasikan untuk mendukung operasional dan pemasaran usaha ini. Yang pertama yaitu komunikasi dan katalog. Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh besar terhadap perilaku finansial mahasiswa. Terdapat hubungan kuat antara pemahaman keuangan dan pengelolaan uang. Kedua yaitu komunikasi dan katalog. WhatsApp Business sebagai pusat komunikasi pelanggan, katalog produk digital yang mudah diakses, layanan pemesanan custom, dan penanganan pertanyaan secara cepat dan profesional. Yang ketiga yaitu transaksi digital. Shopee sebagai platform transaksi utama untuk menjangkau pembeli luar daerah, membangun reputasi melalui rating dan ulasan positif, serta mengikuti program promosi marketplace secara berkala. Yang keempat yaitu pencatatan dan desain. Instagram dan TikTok untuk konten video proses pencantingan yang memukau, edukasi filosofi motif bakaran, kisah perajin, dan branding otentik yang membangun loyalitas komunitas digital. Nah, melalui peralatan foto dan video sederhana, ponsel berkamera baik, tripod, lampu cincin, dan latar kain batik sangat krusial, batik tulis memiliki kekuatan visual yang luar biasa. Foto berkualitas tinggi adalah investasi pemasaran terpenting yang dapat dilakukan dengan biaya minimal. Selanjutnya yaitu dari aspek manajemen dan SDM. Keberhasilan usaha batik tulis sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang terampil, baik dalam keahlian membatik tradisional maupun kemampuan mengelola bisnis modern. Struktur organisasi yang jelas dan tata kelola yang baik adalah fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang pertama yaitu dari struktur organisasi, pemilik atau pengelola, menentukan arah usaha, standar kualitas produk, penetapan harga, dan kerjasama strategis jangka panjang. Kedua yaitu tim produksi, untuk menangani pembuatan pola, percantingan, pewarnaan, dan pelorodan kain secara terampil. Kemudian finishing dan QC untuk memastikan kebersihan kain, kerapian motif, dan kelayakan jual setiap produk. Keempat yaitu pemasaran untuk mengelola konten digital, marketplace, Shopee, dan komunikasi aktif dengan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu administrasi untuk mencatat stok bahan baku, biaya produksi, rekapitulasi penjualan, dan laporan laba rugi. Kemudian dari segi kebutuhan tenaga kerja, pada skala UMKM yang sedang berkembang, kebutuhan SDM yang ideal meliputi 3-5 perajin batik tulis terlatih sebagai tulang punggung produksi, 1 orang finishing merangkap quality control produk akhir, 1 orang penjualan yang bertugas melayani pengunjung galeri langsung, 1 orang pemasaran digital merangkap administrasi, keuangan, dan stok. Tantangan utama SDM. Pertama, regenerasi perajin batik yang semakin langka di kalangan generasi muda, dan peningkatan kemampuan digital seluruh anggota tim secara merata. Pelatihan SDM harus mencakup keterampilan membatik dan keterampilan digital secara bersamaan agar usaha tumbuh secara holistik dan berkelanjutan. Ini adalah dari segi aspek keuangan, modal, dan pengembangan. Modal yang dianalisis dalam studi kelayakan ini bukan modal pendiri usaha dari nol, melainkan modal pengembangan usaha yang dirancang untuk mengakselerasi pertumbuhan usaha yang telah berjalan. Total kebutuhan modal pengembangan yang diusulkan adalah 30 juta rupiah dengan komposisi yang terancana dan terukur. Komponen modalnya yaitu bahan baku produksi kain, malam, dan pewarna sebesar 7 juta rupiah. Untuk perbaikan dan penambahan alat produksi besar 4 juta rupiah. Untuk penataan display galeri dan rak produk sebesar 5 juta rupiah. Untuk peralatan foto dan video, untuk tripod, lampu, latar sebesar 2.500.000 rupiah.
Untuk desain kemasan, label, dan katalog produk sebesar Rp2.000.000. Untuk promosi digital dan iklan marketplace sebesar Rp3.000.000. Pelatihan digital SDM sebesar Rp1.500.000. Untuk cadangan kas operasional 1 bulan sebesar Rp5.000.000. Jadi total modal pengembangan yaitu sebesar Rp30.000.000. Komposisi sumber modal yang disarankan yaitu sebesar 60% modal sendiri yaitu Rp18.000.000 dan 40% pembinaan eksternal melalui kur mikro atau pinjaman keluarga sebesar Rp12.000.000. Kombinasi ini menjadi arus kas tetap sehat tanpa terbebani cicilan besar di fase awal pengembangan. Lalu yang berikutnya dari proyeksi pendapatan dan laba bulanan. Proyeksi keuangan berikut disusun berdasarkan estimasi kapasitas produksi yang realistis dan potensi pasar yang dapat dijangkau. Angka ini perlu divalidasi secara berkala melalui data penjualan real dan evaluasi kapasitas tenaga kerja aktual di lapangan. Berikut ini adalah ringkasan keuangan bulanan. Total biaya bulanan yaitu sebesar Rp15.100.000 yang mencangkup bahan baku, upah perajin, biaya finishing, promosi digital, iklan marketplace, listrik, biaya pengiriman, dan operasional hari-hari. Lalu untuk laba operasional bersih yaitu Rp3.350.000 per bulan. Yang berikutnya yaitu playback period kurang lebih 9 bulan dari total modal pengembangan yaitu Rp30.000.000. Margin operasional sekitar 18%. Ini tergolong sehat untuk MKM, kerajinan budaya dengan potensi peningkatan signifikan seiring pertumbuhan kapasitas dan jangkauan pasar. Nah, berikut ini adalah estimasi pendapatan bulanan yang bersumber pendapatan terdiri dari 35 lembar kain batik tulis per lembarnya yaitu sebesar Rp450.000. Jadi jika 35 lembar yaitu berarti Rp15.750.000. Lalu untuk 10 produk turunan atau untuk scarf tote bag per lembarnya yaitu Rp120.000. Jadi menjadi Rp1.200.000. Lalu untuk 20 peserta edukasi membatik per orangnya yaitu Rp75.000. Jadi Rp1.500.000. Untuk totalnya yaitu sebesar Rp18.450.000. Nah, proyeksi ini menunjukkan tren pertumbuhan pendapatan yang positif dalam 6 bulan pertama pengembangan, seiring meningkatnya kapasitas produksi dan jangkauan pemasaran digital yang semakin matang. Yang selanjutnya yaitu dari aspek risiko dan yuridis. Setiap usaha menghadapi risiko yang perlu diidentifikasi sejak awal agar dapat diantisipasi secara proaktif. Berikut adalah peta risiko utama beserta strategi mitigasi yang konkret dan dapat diimplementasikan segera. Yang pertama yaitu risiko pasar. Persaingan dengan batik printing yang diproduksi massal dengan harga jauh lebih murah menjadi ancaman nyata. Mitigasi atau edukasi pelanggan secara konsisten melalui konten visual, proses membatik yang otentik, serta diversifikasi produk dengan variasi harga entry level tanpa mengorbankan kualitas utama batik tulis. Kedua yaitu risiko selera konsumen. Motif tradisional yang terlalu klasik berpotensi kurang diminati generasi muda yang mencari tampilan lebih modern. Mitigasinya yaitu kembangkan lini produk turunan modern seperti scarf, tote bag, dan kemeja siap pakai dengan sentuhan kontemporer tanpa mengubah identitas inti motif bakaran. Yang ketiga yaitu risiko hukum. Usaha tanpa legalitas lengkap rentan terhadap hambatan distribusi dan kemitraan formal. Mitigasinya yaitu pastikan kelengkapan NIB melalui sistem OSS, NPWP aktif, KBLI yang sesuai, dan segera daftarkan merek dagang batik tulis bakaran Bu Sri P. Sarni ke Dirjen HKI untuk perlindungan hukum jangka panjang. Lalu yang keempat yaitu risiko teknologi. Ancaman peretasan akun, pemalsuan pesanan palsu, dan ulasan buruk di marketplace dapat merusak reputasi digital yang susah payah dibangun. Mitigasinya yaitu terapkan keamanan akun berlapis, gunakan watermark pada foto produk, standarisasi pengemasan, dan tunjuk satu penanggung jawab digital yang bertanggung jawab penuh atas semua platform. Selanjutnya yaitu kesimpulan studi kelayakan. Usaha layak dikembangkan secara bertahap. Berdasarkan analisis penyeluruh terhadap aspek pasar, teknis, manajemen, keuangan, risiko, dan yuridis, berikut adalah kesimpulan akhir studi kelayakan bisnis batik tulis bakaran Bu Sri P. Sarni. Pertama yaitu layak untuk dikembangkan. Usaha ini memiliki fondasi yang kuat untuk dikembangkan secara lebih lanjut yang didukung oleh legitimasi sebagai warisan budaya tak benda yang diakui negara, kemudian lokasi strategis di sentra produksi batik bakaran Juwana, lalu potensi wisata edukasi yang belum digarap secara maksimal, kemudian proyeksi playback period yang realistis dalam kurang lebih 9 bulan. Nah, berikut yaitu dari belum siap ekspansi besar, karena kapasitas produksi masih terbatas pada 3-5 perajin terlatih. Lalu tantangan regenerasi perajin muda yang semakin mendesak, kemudian persaingan harga dengan batik cap dan printing belum sepenuhnya terjawab.
Kemudian, kemampuan digital marketing tim masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Berikut ini adalah ada beberapa kendala yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum ekspansi skala besar dilakukan, yaitu strategi terbaik, pengembangan bertahap, perbaiki katalog digital, kualitas foto produk, performa marketplace, promosi media sosial, dan diversifikasi produk turunan secara paralel dan konsisten. Kemudian yang selanjutnya yaitu rekomendasi strategis. Keberhasilan pengembangan batik tulis bakaran Bu Sri Paisarni memerlukan langkah-langkah strategis yang tersusun dengan baik, mulai dari quick win jangka pendek hingga investasi jangka panjang dalam kapasitas, ekosistem mitra, dan keberlanjutan regenerasi budaya. Nah, dari segi jangka pendek yaitu 0 sampai 6 bulan. Nah, buat katalog digital lengkap dengan foto dan video produk berkualitas tinggi yang menampilkan detail motif dan tekstur kain. Lalu optimalkan seluruh platform yaitu WhatsApp Business, Instagram, TikTok, dan Shopee secara konsisten dan aktif. Selanjutnya yaitu terapkan sistem pencatatan stok bahan baku dan keuangan harian yang sederhana namun teratur. Kemudian perbaiki kemasan dan label produk agar mencerminkan nilai premium dan identitas budaya bakaran. Lalu buat konten edukasi yang menjelaskan perbedaan nyata batik tulis vs batik cap vs printing untuk membangun apresiasi konsumen. Kemudian daftarkan merek usaha secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian jangka panjang untuk 6-24 bulan, yaitu kembangkan program workshop edukasi membatik yang terjadwal dan dapat diakses publik umum maupun kelompok sekolah. Kemudian jalin kerjasama formal dengan sekolah, instansi pemerintah, hotel, dan pelaku wisata lokal untuk volume pesanan yang stabil. Kemudian kembangkan lini produk siap pakai yaitu kemeja, pria atau wanita, scarf premium, tote bag batik, kemudian untuk menjangkau segmen yang lebih luas. Lalu rekrut dan latih perajin muda dari komunitas lokal sebagai investasi jangka panjang dalam regenerasi keahlian membatik. Kemudian eksplorasi peluang ekspor untuk melalui platform e-commerce internasional atau mitra agen kerajinan Nusantara. Dengan strategi pengembangan bertahap yang konsisten dan teratur, batik tulis bakaran Bu Sri Paisarni berpotensi meningkatkan penjualan secara signifikan sekaligus mengemban misi yang jauh lebih besar untuk menjaga keberlanjutan batik bakaran sebagai identitas budaya Kabupaten Pati untuk generasi-generasi mendatang. Nah, berikut ini adalah rekomendasi atau daftar pustaka yang saya gunakan untuk mengkaji studi kelayakan bisnis usaha batik bakaran Bu Sri Paisarni. Berikut tadi adalah presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kata kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.